Gulu atau sikap berlebihan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Istilah ini merujuk pada tindakan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat dalam berbagai aspek agama, baik dalam hal beribadah, memperlakukan seseorang, maupun menghormati tokoh agama. Dalam sejarah Islam, seringkali kita mendengar peringatan untuk tidak berlebihan, khususnya dalam penghormatan terhadap manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana pengertian gulu ini berlaku dalam Islam dan apa dampak sikap berlebihan dalam hal ibadah dan ziarah makam, khususnya di kalangan kelompok-kelompok Syiah. Dalam Islam, keluarga Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Ahlul Bait memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati oleh umat Muslim. Ahlul Bait ini terdiri dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, suaminya Ali bin Abi Thalib, serta kedua anak mereka, Hasan dan Husain. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, kitab Allah dan Ahlul Baitku. Hadits ini jelas menunjukkan pentingnya kedudukan Ahlul Bait dalam Islam. Namun, penghormatan terhadap Ahlul Bait tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan syariat, apalagi hingga mendekati pengultusan atau pengagungan berlebihan. Ketika seseorang melakukan gulu, baik dalam penghormatan terhadap Ahlul Bait, ziarah kubur, atau ibadah lainnya, mereka bisa tanpa disadari jatuh ke dalam kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa dosa syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, gulu yang seringkali mengarah pada pengultusan atau mempersembahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbahaya dalam Islam. Sikap berlebihan ini seringkali muncul akibat kecintaan yang mendalam terhadap tokoh-tokoh agama, terutama Ahlul Bait. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, "Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, seperti halnya orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadits ini menjadi bukti bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya untuk memujinya secara berlebihan. Beliau menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan utusannya, dan tidak lebih dari itu. Inilah prinsip yang harus kita pegang dalam segala bentuk penghormatan, termasuk kepada Ahlul Bait. Dalam Islam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, dan segala bentuk penghormatan yang melampaui batas kepada manusia dianggap sebagai gulu. Dalam hal ini, beberapa kelompok Syiah, khususnya yang moderat, sangat menghormati Ahlul Bait sebagai keluarga Nabi. Namun, ada aliran-aliran ekstrem di mana penghormatan ini melampaui batas syariat hingga menganggap Ahlul Bait memiliki kekuatan ilahiyah. Contoh dari sikap gulu ini adalah keyakinan bahwa Ahlul Bait memiliki kekuatan untuk memberikan syafaat atau pertolongan di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini sangat dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ziarah kubur dianjurkan sebagai salah satu cara untuk mengingat kematian dan memperbanyak doa bagi mereka yang telah meninggal. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ziarahlah, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat." Ziarah kubur menjadi pengingat bagi umat Muslim bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya penghormatan kepada manusia, Islam menekankan bahwa ziarah kubur tidak boleh melampaui batas hingga berubah menjadi pemujaan terhadap orang yang sudah meninggal. Beberapa kelompok yang terpengaruh oleh ajaran gulu dalam Syiah seringkali melakukan ziarah ke makam Ahlul Bait atau tokoh-tokoh agama lainnya dengan sikap yang berlebihan. Mereka memohon langsung kepada orang yang sudah meninggal, meminta berkah,
atau bahkan menganggap bahwa orang tersebut memiliki kekuatan gaib untuk mengabulkan doa. Ini adalah contoh gulu yang nyata dalam ziarah kubur. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan doa, dan segala bentuk pemujaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah syirik, sebuah dosa besar dalam Islam. Praktik gulu dalam ziarah makam ini bisa kita lihat dalam beberapa tindakan saat ziarah ke makam para imam Ahlul Bait dalam tradisi Syiah. Di sana, orang-orang datang tidak hanya untuk berdoa bagi yang sudah meninggal, tetapi juga untuk memohon berbagai hal kepada orang yang sudah wafat, seolah-olah mereka memiliki kekuatan gaib. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tauhid, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk doa dan permohonan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk, apalagi yang sudah meninggal. Fenomena gulu dalam Islam bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa sikap berlebihan ini telah muncul sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Salah satu contoh gulu yang terjadi di masa lalu adalah munculnya beberapa sekte yang memberikan penghormatan berlebihan kepada tokoh-tokoh agama, khususnya Ahlul Bait. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah munculnya kelompok ekstrem dalam Syiah, seperti sekte Gulat. Mereka menganggap Imam Ali bin Abi Thalib sebagai makhluk ilahi. Bahkan beberapa di antara mereka mengklaim bahwa Ali adalah inkarnasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk gulu yang paling berbahaya, karena secara langsung melanggar prinsip tauhid. Imam Ali sendiri, dalam berbagai riwayat, sangat menentang sikap berlebihan ini. Beliau berkata, "Dua golongan manusia akan binasa karena aku. Mereka yang berlebihan mencintaiku, dan mereka yang berlebihan membenciku." Pernyataan ini menegaskan bahwa sikap berlebihan, baik dalam bentuk cinta maupun benci, dapat membawa seseorang kepada kebinasaan. Imam Ali selalu menekankan pentingnya moderasi dalam segala hal, termasuk dalam penghormatan terhadap dirinya. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan sahabat dekat Rasulullah SAW, Imam Ali sangat memahami bahaya gulu. Dan oleh karena itu, beliau selalu mengingatkan umat muslim untuk tidak melampaui batas. Selain itu, dalam kisah-kisah sejarah lainnya, kita juga menemukan contoh bahaya gulu dalam ziarah kubur. Misalnya, pada masa dinasti Abbasiyah, banyak umat muslim yang mulai melakukan ziarah ke makam-makam para wali dengan sikap yang berlebihan. Mereka bukan hanya berdoa bagi arwah orang yang sudah meninggal, tetapi juga memohon pertolongan langsung kepada wali tersebut, seolah-olah wali itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan doa mereka. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang murni, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits. Sejarah tentang gulu ini juga banyak dikisahkan dalam kitab-kitab klasik Islam. Misalnya, dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal karya Syahrastani, seorang sejarawan dan teolog muslim yang hidup pada abad ke-12, kita menemukan berbagai kisah tentang munculnya sekte-sekte yang melakukan gulu, terutama dalam hal penghormatan terhadap Ahlul Bait. Kitab ini adalah salah satu sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan untuk mempelajari berbagai aliran dan sekte dalam Islam. Demikian pula, dalam kitab Al-Anwar, karya Allamah Al-Majlisi, salah satu ulama besar Syiah, banyak dijelaskan tentang pentingnya mencintai Ahlul Bait, namun dengan batasan-batasan yang wajar. Sayangnya, beberapa aliran ekstrem dalam Syiah menyalahgunakan ajaran ini dan melampaui batas dengan melakukan gulu terhadap Ahlul Bait. Gulu adalah sikap yang harus dihindari oleh setiap muslim. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap moderat dan tidak berlebihan dalam hal apapun, baik dalam ibadah maupun penghormatan kepada manusia, termasuk Ahlul Bait. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, dan kita harus menjadikan beliau sebagai teladan. Cinta kepada Ahlul Bait adalah sesuatu yang dianjurkan, namun penghormatan kepada mereka tidak boleh melampaui batas, hingga berubah menjadi pengultusan atau bahkan penyembahan. Demikian juga dalam hal ziarah kubur, kita harus menjaga agar tidak terjebak dalam sikap gulu dengan meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Segala bentuk permohonan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala bentuk gulu. Kita harus mencintai Ahlul Bait,
menghormati mereka, namun tidak menjadikan mereka sebagai objek yang didewakan. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang menarik dan bermanfaat.